Pemirsa, belum reda kepanikan warga Kampung Cimuntuk, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta atas ditemukannya seekor ular sanca Jumat 30 Juli. Hari ini kembali dikejutkan dengan ditemukannya kembali 2 ekor ular sanca kembang berukuran besar bersembunyi di lubang bekas pohon bambu. Dengan ditemukannya lagi 2 ekor ular sanca berarti sudah 3 ekor ular dalam kurun 2 hari ditangkap tim rescue di kampung tersebut. Selain itu, petugas juga menemukan 61 butir telur ular sanca. Salah. Dalam video amatir yang direkam petugas, tampak petugas rescue Dinas Pemadam Kebakaran atau Damkar Purwakarta berusaha menangkap seekor ular sanca kembang di dalam lubang bekas pohon bambu. Puluhan warga yang menonton penangkapan ular ini girang saat melihat petugas berhasil menangkap ular. Beberapa di antaranya terdengar berteriak memberi semangat kepada petugas. Ular sanca sebesar betis orang dewasa dengan panjang sekitar 3,5 meter ini dibawa petugas ke tanah lapang. Warga kembali bersorak dan berusaha mendekati ular. Bahkan sejumlah warga memukul ular dengan tangan. Selanjutnya, petugas mengamankan ular ke dalam karung. Beberapa saat kemudian, warga kembali melihat ular sanca di lubang bekas pohon bambu tak jauh dari lokasi yang tadi. Petugas rescue damkar yang menerima laporan dari warga langsung melakukan pencarian dan penyisiran. Tak lama kemudian, seekor ular sanca berdiameter 20 cm dengan panjang 5 meter ditemukan. Petugas langsung memasukkannya ke kantung hitam. Selain menangkap 2 ular sanca, petugas juga menemukan 31 butir telur ular di semak-semak sekitar lokasi penangkapan ular. Puluhan telur ular itu langsung dibawa petugas. Sementara penangkapan kedua ular sanca kembang berawal dari laporan warga Kampung Cimuntuk sehari sebelumnya, Kamis 29 Juli. Warga yang mau mengambil air di sumur melihat ular sanca kembang di dalam sumur. Kemudian petugas rescue damkar menangkapnya. Informasi dari warga ada tanda-tanda banyak ular lain di lokasi yang sama. Petugas pun hari Jumat ini kembali melakukan penyisiran dan menangkap 2 ular sanca kembang. Menurut petugas rescue damkar, ular-ular sanca ini keluar dari sarangnya untuk mencari makan. Berdasarkan hasil kemarin diperkirakan ada lebih dari 1 ekor. Jadi hari kedua kita menuju lokasi sekitar lohor atau jam 12 siang. Dengan melihat tanda-tanda yang kemarin kita teruskan. Sehingga dalam 2 hari, ular sanca kembang besar yang ditangkap petugas di Kampung Cimuntuk berjumlah 3 ekor. Sedangkan telur ular sanca kembang yang ditemukan seluruhnya berjumlah 61 butir. Warga dan petugas menduga di lokasi penemuan ketiga ular ini masih ada sejumlah ular sanca kembang besar yang lain. Untuk itu, warga untuk berhati-hati dan jika melihat ular secepatnya melapor kembali ke petugas. Sementara ular sanca dan telur ular ini rencananya akan diserahkan ke komunitas pencipta reptil di Purwakarta. Dadi Suryadi, Cipta TV. Pemirsa, terkait warta tadi telah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon Bapak Muhammad Ashar Rijal, Rescue Animal Damkar Kabupaten Purwakarta. Halo, selamat malam Bapak. Ya, baik Bapak. 2 hari berturut-turut Bapak dan jajaran di unit rescue damkar sukses menangkap ular sanca raksasa di Kampung Cimuntuk, Sukatani. Seperti apa evakuasinya? Maksud kami evakuasinya, Pak? Ya, seperti yang biasa kita lakukan, hari pertama kita langsung cek di lapangan, kemudian kita lanjutkan evakuasi. Mohon maaf Bapak, volume suaranya boleh diperbesar? Ya. Jadi berdasarkan Baik, Bapak. laporan warga, sudah cukup atau masih kurang?
Ya, boleh dijelaskan kembali Pak terkait Ya, evakuasi ular sanca di Kampung Cimuntuk, Sukatani tadi? ya, dimulai saat itu hari Rabu, kita menerima laporan, kita persiapan alat, kemudian kita luncurkan ke lokasi, kita laksanakan pencarian sesuai dengan laporan yang kami terima dari masyarakat itu tersebut. Jadi ciri-ciri ularnya kita sudah yakin bahwa itu jenis ular yang tidak berbisa, itu menambah semangat kami untuk lebih teliti. Ya. Kami baru tahu Pak bahwa di Damkar juga terdapat unit penjindak hewan atau animal rescue. Selain ular, binatang apa lagi Pak yang bisa ditangani? Kebetulan untuk Damkar Purwakarta sendiri itu dari mulai hewan yang biasa diternak masyarakat sampai yang dianggap meresahkan. Di antaranya seperti kasus-kasus ayam atau kucing yang masuk sumur, anjing yang misalnya meresahkan warga, monyet, termasuk reptil. Kalau dari jenis reptil kebanyakan laporan yang masuk ke kami adalah biawak sama ular. Ya. Dan Pak, apa saja kesulitan yang Bapak alami dan tim selama evakuasi dari beberapa hewan yang Bapak sebutkan tadi? Ada atau tidak Pak kesulitannya? Kesulitan yang kami hadapi biasanya tempat kejadian seperti saat evakuasi ular king cobra di Darangdan, karena posisi ularnya sendiri itu di dalam rumah, kemudian posisinya ada di atap. Nah, itu yang akan menyulitkan kami. Dan yang terbaru yang di Cibitung ini, karena posisi ular sendiri itu berada di reruntuhan bangunan yang terkena longsor. Nah, ini harus menggunakan beberapa alat untuk membantu proses evakuasi ular. Seperti yang dilakukan oleh warga tadi, alhamdulillah dibantu dengan menggunakan alat-alat perkebunan, cangkul, golok, dan yang lain-lain, sehingga proses evakuasi bisa berjalan dengan lancar. Iya. Pak, apakah ini unit khusus yang dimiliki Damkar Purwakarta ini berisiko eh, menantang maut, Pak? Benar. Jadi untuk saat ini tugas kami Animal Rescue Purwakarta ini seperti hal yang sepele kalau sudah tertangkap, tapi sebenarnya taruhannya nyawa. Kalau memang seperti kasus ular-ular yang berbisa, karena di Purwakarta yang pernah kami evakuasi atau direview itu diantaranya ada ular kobra yang memiliki 3 racun dalam bisanya itu, kemudian kobra Jawa, albo, kalau geografis atau ular hijau ekor merah, dan ranjau darat atau kita sebut di masyarakat Jakarta itu ular hijau. Nah, ini ular-ular yang sangat mengandung bisa yang sangat tinggi yang bisa menimbulkan kematian bagi yang terkena katukan atau terkena gigitan ular-ular tadi. Bapak sendiri atau tim Bapak ada pengalaman digigit atau diserang binatang buas, Pak? Kalau diserang, ya sering. Tapi alhamdulillah karena seminimal mungkin kita untuk tidak kena gigitan dengan persiapan alat yang kami punya. Di antaranya untuk penanganan rapid sendiri itu kita sudah memiliki stick grab dengan hook. Nah, ini mempersulit atau memperkecil resiko kita kena gigitan ular. Jadi alhamdulillah sampai saat ini untuk kasus yang kena gigitan tidak ada. Mudah-mudahan kedepannya juga sama. Karena kita sebelum ke lapangan selalu diingatkan untuk membawa perlengkapan safety. Minimal tadi hook sama stick grab kita selalu bawa. Ya. Terakhir, Pak, di Sukatani Anda mendadak jadi maksud kami Anda mendadak jadi pahlawan karena berani menangkap ular, Pak. Apakah Bapak sendiri berprofesi sebagai pawang ular? Nah, ini mungkin penghargaan dari masyarakat Purwakarta karena kita bisa menangkap ular, jadi disebutnya pawang. Padahal kita hanya melaksanakan tugas, jadi protapnya diantaranya seperti tadi, selain kebakaran, longsor dan yang lain-lain, ya diantaranya
rescue binatang-binatang yang meresahkan warga. Karena yang sudah-sudah kita kalau binatang itu termasuk apendik atau yang dilindungi, kita serahkan ke BKSDA. Nah, untuk binatang-binatang yang masih diizinkan untuk dipelihara oleh masyarakat umum, seperti ular piton ataupun sanca kembang, kita serahkan ke komunitas atau yang hafal untuk pemeliharaan ular tersebut. Jadi tidak sembarangan kami menyerahkan hasil rescue atau hasil tangkapan yang sesuai dengan operasional kita. Ya, baik. Terima kasih Bapak Muhammad Ashar Rijal, Rescue Animal Damkar Kabupaten Purwakarta atas waktunya. Selamat malam dan selamat beristirahat.